Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Linear Lombok Info Siniar, sebuah acara podcast dan seperti siaran juga yang ada di channel kita Lombok Info. Jadi pastikan biar kalian gak ketinggalan subscribe channel kita Lombok Info karena setiap episodenya akan ada informasi-informasi yang menarik, unik dan tentu saja bintang tamu yang keren di setiap episodenya. Jadi selamat datang di Linear Lombok Info Siniar. Nah, Batur Info, jadi kita mulai dengan aneka informasi-informasi tentunya. Yang pertama, ini masih di dekat ya bulannya Februari ke Maret, tergantung tayangnya ini nanti. Jadi ada festival budaya yang rutin diselenggarakan. Sekarang bertempat di Pantai Seger, daerah atau masih di kawasan Mandalika. Itu diadakan festival Bau Nyale sebagai event tahunan di Lombok. Nah, jadi event Bau nyale ini, terutama si nyalenya sendiri atau cacing laut ini adalah sumber protein hewani yang sangat bagus. Ini juga bisa dioptimalkan mungkin nanti sebagai alternatif pencegah stunting. Ya, kita tahu di daerah kita itu masih lumayan banyak lah gitu katanya kasusnya untuk kejadian stunting. Ternyata siapa tahu nanti bisa diolah sedemikian rupa sehingga atau dikembangbiakan juga kan karena kalau tadi masa nunggu setahun pas eventnya gitu kan. Jadi karena bisa dikembangbiakan maka sinyal ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk sebagai pakan yang bergizi. Selanjutnya itu mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Di Rinjani itu ternyata punya satwa endemik. Salah satunya adalah celupuk rinjani. Celupuk rinjani ini burung ya. Dan keunikannya itu celupuk rinjani ini adalah burung hantu terkecil di Indonesia. Nah, ini hasil yang sudah ditemukan. Mungkin juga lumayan jarang lah kita lihat di foto atau bisa diabadikan oleh yang ke Rinjaninya. Semoga bisa terjaga juga si celepuk rinjani. Namanya bagus juga. Burung celepuk rinjani. Nah, burung hantu terkecil di Indonesia. Informasi terakhir adalah dari penelitian terbaru mengatakan bahwa otak remaja jauh lebih tua, 2 sampai dengan 3 tahun pasca pandemi COVID-19. Jadi ternyata setelah pandemi atau mungkin ini juga bagi yang terkena waktu itu ya COVID-nya, itu berefek ke otak manusia, terutama di remaja. Sehingga mereka itu mengalami degenerasi atau penuaan dini tapi di otaknya gitu loh. Nah, bisa jadi nih jangan heran nanti tiba-tiba ada anak muda Gen Z terus tiba-tiba duduk melamun depan rumah sambil ngeliat gitu, biasanya minum kopi gitu. Aktivitasnya bisa jadi seperti itu ya, itu bercanda sih gitu. Tapi dari penelitian yang tadi bisa jadi otaknya ada mengalami penuaan. Oke, itu sekilas informasi untuk kali ini. Dan selanjutnya seperti biasa kita sudah kedatangan bintang tamu. Kali ini bintang tamu yang lumayan kita tunggu gitu. Karena sebagai apa ya? Sebagai yang kita sudah anggap eh, sosok orang tua sendiri gitu yang membantu dan membesarkan juga kita di lingkungan produksi seperti ini. Siapakah boleh? Oke, Batur Info, jadi kita balik lagi di Linear Lombok Info Siniar. Kali ini kita langsung sudah kedatangan bintang tamu yang istimewa untuk episode kali ini. Langsung aja kita sambut, inilah dia, Bapak Anas Amrullah. Terima kasih Batur Info. Nah, Bapak Anas Amrullah ini biasanya kita biar lebih akrab, kita manggilnya dengan sebutan Mami Anas atau Umi Anas ya. Ya, jadi ada ukuran tua lah ini. Bukannya Mami itu artinya bisa bapak atau paman atau apa gitu Iya, Bapak sebenarnya? sih. Bapak ya Bapak lebih. ya. Tapi ukuran kalau sudah disebut mami itu udah rasanya tua banget gitu ya. Lah, yang muda-muda kan ada tapi Mi, Ah, biasanya iya, dipanggil iya, juga. iya, iya, iya. Enggak masalah. Ya, nggak masalah sih ya. Oke. 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 Jadi Sebutan lah, nggak ada masalah. sebutan. Oke. Ya, Terima kasih ini udah bisa ya. mampir ya di podcast kita kali ini dan sebelum membahas yang besarnya Mi. Ya. Jadi di sini kita akan mungkin mengungkap gitu kan Hmm. sebuah fakta
Kalau Batur Info sudah pernah lihat dari episode sebelumnya, di belakang kita ini juga diputar terus gitu kan, yang supporting dari awal. Ya, Antara lain ada 2, ada Besiru Hub sama Besiru Academy. akademi ya. Jadi di luar pun banyak yang nanya nih sebenarnya. Ya, Yang pertama adalah Besiru. hmm, Nah, Besiru itu artinya apa sebenarnya? iya. Banyak juga yang nanya. Ada yang bilang Besiru itu seperti bahasa dari luar sana, Mhm, Amerika Latin seperti itu. Banyak yang juga belum kenal. Tapi sebenarnya Besiru itu adalah sebuah tradisi mhm. masyarakat di Pulau Lombok, suku Sasak yang bertani. Diimplementasinya dari bertani. Mereka bergotong royong mengerjakan tahapan semua proses bertani itu secara bertahap. Misalnya hari ini mereka menggarap, membajak sawahnya Ah, Ahmad, oh gitu loh. iya, oke. Ini biasanya dalam satu lingkungan yang kecil ya. Mhm. Jadi di dusun seperti itu, satu kakak itu punya lahan, kemudian yang lain juga punya lahan. Nah, digarap secara bergotong royong, Gotong royong, bergiliran. bergiliran. Nah, jadi makna kata, besiru itulah yang kemudian menjadi inspirasi. Jadi ini sebenarnya kearifan lokal kita yang universal ya, Ah, yang iya. bisa dibawa hingga ke saat ini, bukan saat ini saja, mungkin masa depan. Apa cuman ada di Lombok atau Besiru sendiri? Tidak, sebenarnya, eee eee, terjadi juga di Sumbawa, tapi Mmm, cara penyebutannya beda. Kalau di oh, Lombok disebut besiru, kalau di Sumbawa basiru. Basiru. Ya ada beda "e" sama basiru. Tapi saya lihat kalau dari lihat runut, eee, rumpun suku atau komode interaksinya ya sangat mungkin itu terjadi. Iya. Jadi iya filosofinya kurang lebih tadi bergotong royong juga ya, Bergotong gotong royong, royong. besi Iya, seperti besi itulah. sepakat. Kalau bahasa sekarang kolaborasi lah. Kolaborasi, oke. Jadi gitu ya, bahasa trennya anak muda sekarang kan collab collab Kolaborasi, collab. kolaborasi. Nah, Heeh, berarti dari tadi pemaknaan kata Besiru sendiri dan filosofinya mhm. akhirnya tercetuslah mungkin Ya. menjadi Besiru. Ya, Nah, kita kemudian mencoba, bagaimana sih caranya nilai kearifan lokal ini diwujudkan dalam sebuah, kondisi saat ini. mhm, Nah, berpulang dari itu kemudian kami berpikir, ya udahlah kita buat sebuah tempat yang kita sebut namanya Besiru Hub. Nah, Besiru Hub itu sebenarnya sama wujudnya dalam bentuk kolaborasi di mana kita berharap bisa Besiru Hub itu bisa menjadi tempat semua insan, semua orang, semua komunitas yang kemudian ingin maju mewujudkan ide-idenya dengan cara kolaborasi untuk sebuah kemajuan. kemajuan. Nah, Mhm. itu berarti kurang lebih latar belakang terbentuknya Besiru, Iya, hub-nya sendiri. iya. Itu tahun berapa, Mi? Nah, yang menarik ini Ah, kita 2 tahun ini, 21 Maret ini. 21 Maret ini sudah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Ini Oke, tahun kedua. 2021. 2021. Sebenarnya idenya sudah cukup lama, hanya kemudian, situasi pandemi, kemudian, ada perubahan-perubahan ya, ada disruption yang kemudian kita pikir momennya memang, setahun yang lalu lah, ya 2 tahun yang lalu gitu. Setahun lalu baru Mhm. baru fix lah gitu kan, Iya, sampai iya. nanti kita juga ada bahasanya kita bergabung, saya gitu Iya, kan di iya, sini iya, gitu. iya, iya, Mhm, perjalanannya seperti itulah. perjalanan. Banyak mungkin Batur Info yang belum, ngeh juga atau belum tahu, Mhm. studio ini Mhm, tempat kita produksi ada di juga di ada di Besiru Mesir, gitu kan, iya, Besiru Hub salah Siruhab. satunya. Iya, Nah, tadi mungkin, lebih dalam lagi gitu kan, misalnya kalau udah latar belakangnya, nah Besiru berarti bisa dibilang selain tempat, mhm, itu juga sebagai wadah kan tadi iya, untuk, iya, mengakomodir apa ya, pihak-pihak lainnya tadi kan, iya, itu nanti iya, baik komunitas maupun bisnis gitu. bisnis, iya. Nah terus, kira-kira apa saja aktivitas Besiru secara umum? Iya, karena kita kemudian mencoba, mengajak teman-teman yang bergerak di bidang bisnis ya, Mhm, sebagai pebisnis dan terutama yang kita nyebutnya di pelaku ekonomi kreatif, maka kemudian aktivitas kita banyak buat yang berkaitan dengan itu. Satu yang pasti literasi.
pendidikan. Oke. Jadi kita kemudian menyiapkan program-program kerja yang berkaitan bagaimana caranya memberikan literasi, pengetahuan kepada teman-teman pelaku UMKM dan pelaku kreatif untuk bisa ya mulai dari proses lahir ide, kemudian sampai kemudian bagaimana yang sudah punya bisnis yang bagaimana scale up. Ya itu yang kita lakukan. Oke. Fokusnya ke situ. Jadi termasuk juga memberikan literasi, pengetahuan bagaimana caranya mengupgrade kompetensinya lah. Ya misalnya yang suka gimana memilih profesi sebagai public speaker ya coba dikolaborasi dengan teman-teman kemudian yang punya kemampuan di situ untuk buat kelas-kelas, kemudian buat pelatihan-pelatihan seperti itulah. Iya, itu yang Nah, terus seperti tadi, misalnya udah terlihat juga di belakang, itu juga ada Besiru Academy. Iya, Nah, hubungannya dengan Besiru Iya. Hub seperti apa? Nah, di Besiru Hub itu kan tempatnya tuh, tempat kumpulnya. Kemudian di dalamnya bergabunglah beberapa entitas. Nah, entitas itu satu Besiru Academy. Besiru Academy itu fokusnya kepada pendidikan dan pelatihan. Jadi kami hari ini sudah running menginkubasi. Jadi setiap tahun kita coba menginkubasi teman-teman UKM, pelaku bisnis, pelaku kreatif untuk kemudian bagaimana membesarkan bisnisnya. Nah, sebagai konsekuensinya dari itu maka Besiru kemudian juga mensupport. Nah, kalau mereka butuh tempat, ya kita berikan tempatnya. Ya hari ini kita hadir di sini ya, ada Bisa Media ya, yang punya ini podcast ini. Info sih, Lombok Info yang punya podcast punya ini podcast, hadir. iya. Dan kita lihat bagus gitu loh. Kemudian ada berapa lainnya. Ada teman kita yang bergerak di bidang pariwisata ya, Lombok Hidden Trip gabung, kemudian termasuk Besiru Academy sendiri menjadi entitas yang punya program untuk pelatihan. Ya di bawah wadahnya lah. Jadi Besiru itu kan tempat kumpulnya aja. Oke. Nah, tadi kan Besiru kalau Besiru kan tempat kumpulnya. Iya. Tapi apakah memungkinkan juga misalnya kalau yang pengen kolaborasi kerjasama tapi tidak di lokasi Besirunya gitu kan, di luar. Iya, kita sebenarnya banyak sih ya buat program kerjasama, dan memang tugasnya Besiru Hub kemudian adalah mengakses komunitas dan teman-teman yang lain yang ingin mewujudkan idenya. Nah, misalnya kami berapa kali buat diskusi dengan teman-teman pelaku film Nah, kemudian teman-teman YouTuber. Mungkin beberapa waktu lagi kita besok akan buat kelas dengan mereka. Jadi karena kita punya tempat space yang cukup untuk membuat pelatihan, nah itu yang kemudian kita tawarkan. Kita tawarkan untuk kerjasama dengan kita untuk memanfaatkan space yang kita punya ya untuk menyelenggarakan itu. Nah, Besiru kemudian harus terlibat di apa? Ya itu kita diskusikan. Pada prinsipnya kita sangat terbuka dan senang. Kita berharap Besiru Hub menjadi rumah singgah. Jadi rumah singgah nih di semua komunitas. Tidak hanya komunitas bisnis, tapi komunitas apa aja yang tujuannya adalah membawa manfaat untuk orang, kemajuan bersama lah. Seperti itu. Berarti tadi kan selain bisnis, industri kreatif, spesifik, sosial juga memungkinkan. Karena Besiru sendiri itu entitas bisnis, tapi dia mencoba menjadi sebuah model bisnisnya itu adalah social entrepreneurship, ya social entrepreneurship, wirausaha sosial lah. Ya. Nah, berarti mungkin pertanyaan selanjutnya dari teman-teman di luar atau Batori Info, kira-kira kalau yang mempunyai tadi ada yang udah punya secara individu atau komunitas. Kalau pengen tadi kerjasama atau pengen membuat event or selain itu, kira-kira gimana prosesnya dengan Besiru? Oh ya, tinggal sebenarnya gini, bisa dua cara. Oke. Pertama langsung datang ke Besiru, ketemu, ngobrol, kita diskusi dulu. Ya, tentunya kita diskusi kebutuhan mereka apa, problem mereka apa, kemudian sampai kepada tahapan eksekusi misalnya seperti itu. Atau yang kedua yang bisa juga yang dilakukan adalah mengikuti kelasnya Besiru.
Jadi kelas-kelas Besiru itu kemudian sebenarnya memberi ruang untuk teman-teman menjadi member dari Besiru Hub Hmm. yang kemudian nanti bisa berinteraksi, kemudian membuat ide bersama dengan kita seperti itu. Jadi kita kan secara rutin tuh buat kelasnya. Oke. Maka kalau rutin maka mereka bisa ikut gabung lewat situ sih sebenarnya. Kelas yang terdekat nih Kelas yang terdekat kita akan segera eksekusi. Oh sudah sudah jalan ya? sudah jalan. Besok pertemuan perdana itu kelas Akademi Wirausaha Besiru. Ah, Yang ini dihajatkan untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah. Kemudian pengen menjadi pengusaha. Nah, Oke. kita bantu tuh, kita buat kelasnya selama 6 bulan intensif. Mereka harus hadir selama 6 bulan dengan kurikulum yang kita buat. Harapannya 6 bulan kemudian mereka sudah punya bisnis. Bisa dibilang dari nol sampai dengan punya Iya, bisnis dalam ya, waktu karena 6 bulan. karena memang goalnya adalah bagaimana memberikan pengetahuan praktis cara membuat usaha dari nol sampai usaha itu bisa jalan dan menguntungkan. Hitungannya berarti tadi sebenarnya semua yang masih mahasiswa bisa ikut. Bisa jalan. ikut. Tapi Ya. karena dia sudah jalan mungkin di batch selanjutnya. Iya, ya. Ya, nanti kita running ini kan per satu angkatan itu, ini angkatan pertama. Satu angkatan tuh 10 kelompok. Iya, Nah, masih satu terisi? kelompok itu 3 sampai 4 orang ya. Yang slot yang sekarang udah terisi sih sebenarnya. Nanti kita ikut angkatan yang kedua. Ya mungkin 2 bulan lagi lah angkatan kedua. Seperti itu. Dan informasi detail biasanya bisa Lihat berkirim di Instagram kita. Instagram di Besiru. Termasuk di Lombok Info juga tuh. Info juga Iya. bisa. Dan semua aktivitas Besiru juga bisa dilihat di besiru.id. Iya, besiru.com. Besiru.com. Besiru.com sama di Instagram di Besiru Hub. Besiru Hub-nya bisa di situ juga. Jadi Lombok Info juga ada informasinya. Ya. Nah, itu tadi yang bisa dibilang kelas rutin. Dan mungkin akan ada kelas-kelas yang lain juga kan yang untuk Ya. pelepasan gitu Ya, nih yang memungkinkan diadakan update-nya tadi. Bapak Ibu bisa cek nanti di beberapa channel kita. Dekat yang terakhir nih, yang tadi di awal sudah dibilang juga bahwa Besiru ini sekarang sudah mau mendekati 2 tahun. Nah, ini kalau tidak salah dalam rangkaian itu dan kebetulan bulan Maret ini akan diadakan mungkin event puncaknya lah gitu bisa dibilang dari Besiru. Mungkin bisa di Iya, jadi sebenarnya kita dulunya berencana ya buat festival sendiri. Tapi karena situasinya masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah, ternyata ya ini sebuah anugerah untuk Besiru, berkah artinya bukan tiba-tiba sih ada komunikasi dengan teman-teman di Jakarta yang kemudian punya sebuah program kerjasama sama Meta Indonesia, kemudian diinisiasi di sini. Besiru menjadi partner lokal lah. Jadi sebenarnya sasarannya adalah gimana mengumpulkan komunitas di seluruh NTB untuk kemudian bisa bergerak bersama, kolaborasi bersama. NTB hari ini makin maju, tapi sebagai konsekuensi dari makin maju itu ada 2 dampak, positif dan negatif. Nah, kemudian kita berharap komunitas bisa bergerak bersama mengantisipasi dampak negatif tersebut supaya kalau bisa kita hilangkan bagus, kalau tidak minimal mengurangi dampak negatifnya. Oke, ini kayaknya bakal acara besar nih gaweannya. Iya. Berapa komunitas ini? Dari data sih sebenarnya yang sudah terkumpul 200-an komunitas, tapi kita mentarget 150 komunitas akan hadir. Ya hybrid, jadi nanti tidak semua bisa ditampung karena Besiru kapasitasnya terbatas. Nah, seperti itulah ya konsepnya. Kalau yang pengen tadi misalnya. Kita sebenarnya gini. Kita karena tantangan pertama bagi kita di Besiru itu adalah kemudian mengenalkan Besiru komunitas. Nah, ini sebenarnya momentum awal kita dikenal, kemudian berikutnya kita berharap secara mandiri kemudian Besiru kemudian bisa membuat sebuah festivalnya komunitas lah. Dan tempatnya pasti kita berharap kegiatan semua ada di Besiru. Menurut kami cukup mampu untuk menjalankan itu dan bisa kemudian memberi ruang yang lebih bebas kepada teman-teman. Ya, buat event yang low cost tapi high impact lah, kira-kira seperti itu. Dan tadi berarti
kalau peserta atau masyarakat umum yang pengen ikut atau terlibat di acara Iya, itu misalkan kalau hybrid yang nih. yang untuk di program yang Rookie Goes to NTB itu nanti harus melalui gabung dulu tuh ke Oke. Rookie-nya Ruang Komunal Indonesia. Jadi dicoba lihat di pantengin tuh di Facebook, Nah, di grupnya itu ada, mereka bisa ikut di situ. oke. Tapi nanti artinya tidak menutup kemungkinan kemudian teman-teman bisa hadir secara online juga kalau kita bisa hadir secara offline dan bukan selesai di situ gitu. Ah, Nanti akan ada kelanjutan karena sebenarnya dari event ini kemudian ada ini sebenarnya start awal. Kemudian kita berharap kemudian bisa kolaborasi antara sesama komunitas untuk bicara membangun NTB ke depan yang lebih baik lah seperti itu. jadi bisa kalau disimpulkan nih kayak jadi Kickstarter tadi atau Kickstarter. kayak gerakan awalnya. Iya, Itu tanggal 11 11 12 12 Maret Maret 2023. 2023. Iya, Jadi jadi ikuti terus nanti. Ya, informasinya di Besiruhab juga ada informasinya nanti. bisa sama di Facebook. Iya, Tadi termasuk di Lombok Info Lombok Info, kita menjadikan media jadi partner. partner pastinya Iya, kan itu untuk nanti gitu. informasinya di situ. Ya. Iya. Mungkin itu sih atau Iya. ada ingin ditambah tentang Ya, Besiru sebenarnya ini gini, tadi? kita selain tadi kan kita bicara tentang kelas, tapi sebenarnya teman-teman komunitas Mm-mm. bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Besiru. Nah, Nah, itu yang kemudian banyak teman-teman tidak paham kan. Sebenarnya di kita itu ada co-working space, kemudian ada ruangan kelas, kemudian ada studio yang bisa di-sharing, digunakan gitu ya. Yang penting kemudian nanti bila ingin menggunakan itu ya bisa tinggal konfirmasi ke teman-teman di Besiru dulu untuk kemudian diatur waktunya karena jangan sampai tabrakan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga membuka ruang kepada komunitas lain atau orang per orang yang punya kompetensi untuk yuk kita buat program literasi pendidikan, mau bidang apa aja. Gitu loh. Hari ini kan kita butuh itu. Di era digitalisasi seperti ini, kita terima informasi yang begitu mudah, tapi kemudian kita nggak tahu kemudian informasi itu baik atau buruk. Nah, yang kemudian diserap. Oke. Nah, untuk itu yang kita perlu adalah kemudian kita mendapat literasi yang benar, minimal ketika berseliweran di Sosial timeline media, kita, ya. itu kita udah tahu ini apa ya, seperti itulah sebenarnya. Kita berharap nih teman-teman untuk bisa silakan gabung ke kita buat kelasnya. Yang paling awal berarti minimal datang saja dulu. Datang gitu. dulu, Kita menikmati ngobrol, ketemu dulu, dapat chemistry-nya ya. Seperti itulah. Tak kenal maka tak sayang lah. Aduh. Ya, mungkin lebih detailnya alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 3, Selagalas, Mataram. Mataram. Itu di Besiru ya, Batu Rimpo. Jadi Iya. bisa langsung Oke. cobain ke sini. Dan ya kayaknya mungkin cukup nih untuk Iya. informasi secara lengkap Besiru. Baik. Tapi sebelum kita tutup, ini seperti biasa. Ah ya, ada pertanyaan cepat. Tapi lebih ke rekomendasi. Oke. Nah, Oke. untuk bintang tamu biasanya ada Iya. rekomendasi. Pilihannya pertama mungkin lebih suka mana? Film atau musik misalnya? Saya dua-duanya Nah, ya. boleh dua-duanya juga nggak apa-apa. Dua-duanya deh. Ada Rasanya. kalau bisa mungkin untuk Batu Rinpa ada rekomendasi 3 musik, penyanyi atau lagu mungkin yang bisa Mami. Dari semua era nggak apa-apa gitu. Oh, era. Iya, jadi saya suka sebagai ini. genrenya tuh semuanya jazz. Wah, berarti jazz ya. Jazz ya. Jadi ya koleksinya cukup banyak di situ, genrenya seperti itulah. Oke. Mungkin ada rekomendasi penyanyi atau apa yang bisa Penyanyinya kalau Indonesia ya kalau musisinya sih Indra Lesmana. Oke ya. Kemudian ada lagunya nih yang paling ini mungkin lagu. satu. Kalau lagu sih yang genrenya jazz sekarang siapa ya di Indonesia itu ya. Sebelumnya nggak apa ya tadi dari era interest Ya kalau di Indonesia yang cukup lama saya dengar itu Krakatau. Kemudian Karimata, itu yang lama. Tapi kalau yang di luar sih banyak ya, JRP gitu. Kemudian Cassiopeia, Jepang. Kemudian saya dengar dari Dewa 19 biasanya itu biasanya. Ya, level 42 kalau yang sedikit progres, ya, seperti itulah. Jadi era old, era kolonial.
post Oh, kolonial. kolonial. Ya 80-an lah. Tapi sekarang musik itu digemari Oh lagi iya, iya, biasanya iya, karena iya, muncul iya, kan iya, kayak muncul. city pop gitu, Iya, genre-genre iya, iya. jazz juga Iya, udah itu mulai sih. ini. Kalau Ah, film nih, kalau film, rekomendasi 3 lah film. film apa ya yang menarik gitu ya? Banyak sih. Jadi kalau yang terakhir bagus itu apa ya? Yang ngikutin anu aja sih perkembangannya kemarin. Saya lebih banyak sebenarnya suka filmnya Mel Gibson. Oh iya. Ya itu totalitasnya ya sebagai seorang sutradara, artis itu ya itu. Kemudian Film yang paling ini dari Mel Gibson. Mel Gibson itu Braveheart. Wah, ini saya belum nonton ya, Braveheart. Nah, coba itu nonton. Yang kalau menurut saya dia di interview itu, wah itu proses yang membuat energinya habis, kemudian dia sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oh, yang itu ya, Braveheart. Wah, itu bagus itu film. Oke, boleh. Nah, itu perlu itu ditonton. Boleh. Iya, Nanti kita patriotik gitu. Ah. Ya. Iya, bukan drama ya genrenya. Bukan, itu cerita tentang gimana Irlandia kemudian bisa seorang bangsawan Irlandia yang kemudian memimpin Pasukan. warga Oh, kemudian wah. melakukan perlawanan Ke Inggris ya berarti. Ya. British. Oke. seperti itu. Selanjutnya? Iya, yang kedua ya ya anulah yang Marvel. Marvel. Yang paling apa ya paling disukai mungkin dari yang film Marvel sejauh ini. Yang masih bisa diikut yang anu ya, yang terakhir menurut saya bagus tuh cerita Wakanda. Oh, Wakanda Forever ya. Wakanda Forever itu sebenarnya bagus tuh. Jadi menggambarkan kan semacam superhero yang lahir dari Black. Jadi dengan maksudnya gini, dari kalau bicara kulit, warna kulit kan baru kali ini. Oh, iya. Itu kebangkitan sebuah itu jadi fenomena sekarang. Jadi sebelumnya biasanya kulit putih semua. Sulit betul. Nah, gitu loh. Hari ini ada action, ada hero dari kulit hitam. Ya, kita tinggal tunggu hero dari Indonesia yang kemudian diangkat di Marvel. Iya. Iya apa ya? Saya lupa waktu itu. Komodo ya? Iya, kalau nggak salah Komodo gitu apa. Oh, sudah ada. Ya di komiknya katanya. Oh, di komiknya. Mudah-mudahan segera kemudian jadi film ya. Iya sih. Memang kalau tidak salah sekarang mulai apa ya diperluas tadi kan ada superhero kulit hitam ya, Asia. Iya. Bahkan ada Black Adam nih tapi orangnya putih. Iya. Tapi kan di situ. Ya. Udah nggak lanjut. Ada yang terakhir mungkin filmnya lagi. Tadi film Gibson. Iya. Atau Indonesia mungkin. Indonesia apa ya? Indonesia ini ya suka film-film anu lah. Film-film tentang latar belakang yang ngangkat tentang tokoh. Tokoh Bung Karno tuh bagus juga sih filmnya. Hoscar Aminoto itu. Bagus sih sebenarnya film-film seperti itu. Ya karena usia ya. Tapi produksinya juga bagus gitu kan iya. Suka Anung, produksi Anung. Kalau horor saya nggak terlalu suka lah. Nah, yang terakhir nih biasanya ada kata-kata pamungkas Apa atau itu? ada sebuah quote misalnya atau yang menjadi sering apa ya? Yang diucapkan atau didengar gitu dan itu menjadi motivasi sendiri bisa untuk bateri. Ya, sebenarnya saya tidak ada lah secara khusus ya, tapi pada prinsipnya begini. Jadi kita hari ini diminta untuk let's do action lah. Jadi hilangkan wacana diskusi terlalu banyak, lebih bagus kita laksanakan dan kemudian impact yang kita harapkan tuh nggak usah dulu juga mimpi yang terlalu gede. Impact dari lingkungan dan sekitar kita. Biarkan kemudian kapasitas kita tuh naik sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan. Jangan dipaksakan untuk mengejar yang terlalu tinggi. Iya. Cocok dengan saya juga. Seperti itu ya. Kayak kalau nggak salah seperti ada judul buku Think Big Think Small Start. Think Small Start Small. Iya. Think Start Small. Iya. Jadi enggak usah. Biarin dia alamiah tumbuh sesuai dengan kemampuan. Itu yang kita terapkan di Besiru. Jadi pakai kalau di startup itu namanya
kita ngambilnya bukan bergantung pada investor, Nah, tapi bootstrap. bootstrapping. Ya. Jadi seperti Oke, itu. berarti Ya, tumbuh secara perlahan. perlahan. Ya. Baik, terima kasih kalau gitu Mbak Ana. Terima Udah kasih menyempatkan Sadit. waktunya. Ber. Semoga bisa menjadi inspirasi dan masukan untuk banyak Ya. buat ibu di rumah. Ya. Dan cukupkan untuk episode kali ini. Sampai jumpa di linear selanjutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.